Selepas kepergian Pak Ade dan Mas Agung, aku masih terpekur sendiri sambil sesekali menyesap kopi dingin yang hambar, memikirkan tentang 11 ritual ini sambil menghembuskan asap dalam ruangan yang mulai redup. Aku kembali mengulangnya tentang janji Wijaya. 11 ritual miliknya yang menggambarkan perjalanan hidup manusia. Aku sudah tahu hakikat syair Mocopat ini adalah keberadaanku. Tapi ada satu lubang besar yang masih mengganjal dalam pikiranku. Kenapa dari 11 ritual ini Raden Setia memilih untuk memutus ritual Loro Blonyo dan Ngabruk Nyawa? Dia bisa saja memutus perjanjian yang lain, misalnya Kinanti atau Papat Sinom atau yang lainnya. Tentu saja, dasar otak udang. Aku seketika menghantamkan kepala di atas meja sambil mengusap jidat yang benjol. Aku tertawa. Tentu saja Raden Setia memutuskannya, karena 2 ritual itulah yang dilakukan Wijaya. Sedangkan 9 yang lain diturunkan pada para pengikutnya yang berkhianat. Chandra, kenapa kau tak bertambah pintar? Makiku dalam hati. Artinya dari Nyi Ireng, Wijaya mendapatkan kekayaan, dan dari Nyai Durganti, pria itu memperoleh keturunan. Begitu rupanya. Buyutki itu benar-benar gila dan tamak. Dengan terputusnya 2 perjanjian ini, ritual 11 Mocopat menjadi pincang. Karena itulah, mereka selalu mengorbankan ratusan nyawa sekaligus dalam periode tertentu untuk menggantikan ritual Loro Blonyo dan Ngabruk Nyawa yang sudah hilang. Raden Setia, titisanku itu pintar juga. Tinggal satu hal yang tersisa, Aji. Kenapa mereka menginginkannya? Pengkhianat itu, aku pasti membunuh mereka semua dengan kejam dan perlahan. Ingatanku tentang Dewari Arya terlindas trek dan Rizal Sangaji yang terpanggang membuat rasa haus itu kembali datang, meluap-luap. Perlahan tapi pasti, aku mulai kehilangan diriku sendiri. Hasrat untuk melihat darah itu semakin sulit untuk aku kendalikan. Desakan itu bahkan membuatku berjalan ke dapur, meraih pisau, dan menyayat lengan kiriku hingga berdarah. Rasa nyeri itu terkalahkan dengan kepuasanku melihat cairan merah yang mengalir. Tanpa sadar, aku bahkan tertawa lirih sambil menjilatnya. Manis dan asin. Lalu anyir itu menyebar dalam mulut. Bisikan puas Nyai Durganti menggema dalam kepalaku. Iblis itu berkata jika darah milikku yang paling pekat. Cukup lama aku berdiri, tergelak hingga darah itu mulai mengering. Akhirnya setelah puas menggila, aku memilih untuk tidur sejenak setelah berkemas di dalam toilet. Aku membasah wajah dan sisa darah yang mulai mengering. Pantulan cermin retak itu menarik perhatianku. Pantulan seorang pria dengan rambut panjang yang kusut, menatap bengis dengan rahang yang mengeras. Tak ada lagi pancaran kasih sayang di sana. Hanya ada guratan amarah dan kebencian. Mata biru itu menyimpan luka batin yang dalam. Aku sungguh membencinya, diriku sendiri. Hampir saja aku menghantamkan kepala saat dering telepon yang baru aku beli memanggilku berulang kali. Sepertinya seseorang yang menghubungiku bersikeras karena hanya beberapa menit berlalu telepon itu kembali menjerit. Pak Andra, saya sudah dapat. Pak Sigit rupanya. Apanya? Investor baru. Jadi deposito dan cadangan dana masih bisa kita amankan. Oh, siapa? Mr. Francois. Bahkan dia sepakat untuk datang minggu depan. Bagaimana? Atur saja. Jawabku sekenanya menyadarkan Pak Sigit jika aku sudah tak tertarik lagi untuk bicara tentang masalah keuangan perusahaan. Pak Andra, ada masalah apa? Apa ini tentang surat cerai Bapak? Ya, salah satunya. Pria itu hanya menghela nafas. Kami saling membisu. Sayup suara seseorang terdengar medok.
dan berwibawa bicara dengan seseorang. Rupanya Pak Debas. Seketika sebuah rencana terlintas di kepala, meskipun aku sedikit ragu. Apakah Pak Ade harus tahu atau justru sebaliknya? Pak Sigit, saya minta tolong. Pria itu mendengarkan dengan seksama semua yang aku katakan. Hingga kesimpulannya sama sepertiku. Pak Debas ikut menyahut. Rupanya mereka mendengarkanku dari speaker telepon. Ojo tambah kentir. Tunggu. Bentaknya memekakan telingaku. Iya Pak D, jawabku sekenanya. Baiklah Pak, semoga saja masih keburu. Saya akan mengaturnya. Sambungan terputus, hatiku puas. Satu tepuk, dua lalat tertangkap. Aku yakin rencana kali ini tak akan gagal. 2 hari berlalu hingga akhirnya datang juga sebuah undangan berwarna hitam dengan ukiran aksara Jawa dari tinta emas. Potong syair mocopat 11 tertulis di sana, melebur dari siji. Mas Agung gemetar ketakutan saat menyodorkannya padaku. Seperti langit dan bumi, aku justru tertawa. Seperti anak-anak yang mendapatkan mainannya kembali. Malam ini semua harus lunas. Keturunan Garwita harus membayar dengan darahnya. Aku sudah tak bisa menahan gejolak ini lebih lama lagi. Bahkan sedari tadi, Nyai Durganti terus berbisik bagaimana aku harus menghabisinya, membuatku semakin tertantang. Pria di sampingku terus gemetar ketakutan dan terus meremas kedua jari jemarinya. Abdi teh belum mau mati sekarang Pak Andra, masih belum nikah. Cita-cita jadi kepala editor juga teh belum kesampaian. Sambil membawa land cruiser aku terus mendengar keluhannya. Telingaku sampai pegal. Dia sungguh payah. Kalau dia terus begini bisa-bisa rencanaku gagal total. Kami berhenti di ujung terminal bus yang mulai sepi dan gelap. Lampu jalan yang redup membuat tempat ini sungguh tepat untuk membawa Mas Agung pergi tanpa dilihat banyak orang. Pak, kumaha? Sudah hampir 100 kali Mas Agung bertanya. Aman, jawabku sekenanya aja. Abdi teh gak bakalan mati kan Pak? Mati itu rahasia Tuhan. Bukannya tenang, pria di hadapanku ini malah hampir menangis. Akhirnya aku mengalah dan membisikkan sedikit rencanaku padanya. Jadi sekarang Pak Andra itu sudah pergi sana. Seharusnya Mas Agung lebih takut sama saya daripada sama mereka. Tegasku lagi. Pria itu mengangguk sambil menelan ludahnya. Aku tertawa seperti orang gila. Melihatnya ketakutan seperti itu, entah kenapa terasa menyenangkan. Setelah meneguhkan tekadnya dengan susah payah, Mas Agung menurut dan bergegas keluar. Beberapa sopir angkot menawarkan tumbangan, tapi Mas Agung menolak. Pria muda itu terus berjalan hingga sampai di pemberhentian bus yang lengang. Aku masih mengamati dari jauh. Sebuah mobil sedan Corolla mendekat. Hanya sekian detik setelah Mas Agung masuk, mobil itu menjauh. Aku menyalakan mobil dan pergi ke arah berlawanan, meyakinkan mereka jika tak ada yang mengikuti Mas Agung. Aku yakin mata-mata Garwita pasti ada di sini. Mereka benar-benar rapi. Aku memacu mobil sedikit cepat menuju tempat yang sudah kami temukan. Dari kilasan masa lalu Wijaya juga keterangan Mas Agung. Mereka pasti melakukan ritual itu di tengah perkebunan jati milik keluarga Garwita yang terpencil. Sebuah rumah tua yang dikelilingi hutan jati yang menjulang. Tempat mereka menggantung tumbal Megatruh dan menguburkan mayatnya. Akhirnya, setelah setengah jam memacu mobil dengan kecepatan tinggi, aku sampai di titik pertemuan. Tak banyak anggota yang terlibat, hanya 5 orang yang ikut misi kali ini. Pak Ade sengaja melakukannya untuk menghindari kebocoran informasi. Intuisinya mengatakan dengan uang dan kekuasaan yang ada, mereka pasti dengan mudah membayar seseorang di kesatuan untuk berkhianat. Uang mengalahkan segalanya. Seperti tadi, firasatku juga semakin menguat tentang pria muda yang ada di depanku. Sepertinya keputusanku untuk mengajaknya dalam misi kali ini
benar-benar tepat. Sorot mata Pak Ade mengatakan, jika dia juga merasakannya, kami harus meyakinkan siapa kawan dan lawan. Mas Rusman pun menjadi sangat berbeda dari pertama kali kami bertemu. Sedari tadi tak sekalipun dia berani menatap lurus padaku. Aku sudah mencoba melihat ke dalam jiwanya, tapi tabir gelap menghalangiku. Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Sebenarnya aku bisa meruaknya saat ini juga, tapi aku tak ingin Nyai Durganti keluar dari tabirnya. Tidak untuk saat ini. Sebenarnya, aku tahu jika sedikit demi sedikit iblis itu membuatku bergantung padanya. Tapi dari awal, aku memang tak punya pilihan. Dengan memakai pakaian hitam, kami berenam masuk dalam mobil van. Berjalan selama 2 jam, kami tempuh dalam senyap. Hingga akhirnya mobil berhenti di pinggir hutan jati yang gelap. Serentak semuanya turun. Kokangan senjata terdengar saling menyusul. Dengan isyarat tangan, Pak Ade mulai mengarahkan anggotanya. Akhirnya semua dimulai. Malam ini pasti menyenangkan. Gejolak perasaanku menghebat. Bau darah juga semakin pekat. Kira-kira siapa yang akan mati? Sepertinya bukan cuma satu, tapi ada beberapa orang. Aku semakin tak sabar. Kata geteh terus dibisikannya Nyai Durganti berulang kali. Geteh, geteh. Ketegangan ini menyenangkan. Bahkan sedari tadi jantungku berdetak tak karuan. Kami terus bergerak dalam senyap sambil menunduk di antara batang jati yang rapat. Dengan bantuan bulan separuh, kami saling memberikan isyarat untuk tetap tenang. Bunyi daun kering yang terpijak bergemerasak saling menyusul. Adrenalin mengalir deras dalam darah, memacu jantungku secepat mungkin. Pendengaran dan penglihatanku menjadi lebih tajam. Sudah hampir 1 jam kami menyusuri hutan yang gelap, hingga bangunan itu mulai terlihat. Rumah tua yang megah dengan pilar-pilar raksasa. Sebuah pohon beringin besar tumbuh di halaman. Akar gantung yang rimbun membuat pohon itu semakin menakutkan. Di antara akar sulur yang menjuntai, ratusan tali hitam menggantung. Tali yang telah merenggut nyawa para tumbal milik Karwita. Semuanya sepi. Bangunan itu lengang dan suram. Cahaya lentera redup terpantul di jendela besar yang tertutup rapat. Siapapun yang tinggal di sini pasti memiliki nyali yang besar. Dari bias rembulan, Pak Ade menatapku cemas. Sepertinya dia berpikir jika kami salah sasaran. Tapi seandainya saja dia bisa melihat apa yang menggantung di atas batang beringin itu, aku jamin keraguannya pasti hilang. Awalnya samar, namun lama-kelamaan puluhan sosok itu mulai terlihat jelas. Mereka menggantung pada dahan beringin yang besar. Tali hitam dan kasar mencekik mereka. Leher itu patah, membuat kepala mereka miring. Sosok itu menatap nanar, mengamati kami dengan wajah yang datar. Kami mulai menempati posisi masing-masing sesuai rencana. Bersembunyi di balik batang jati yang besar dengan tenang, menunggu dalam suasana yang sepi dan anyep. Lamat-lamat, seperti terbawa angin, beberapa orang saling bicara, bersahutan, terdengar dari arah rumah yang redup. Percakapan mereka semakin jelas dan keras, lalu berubah menjadi jeritan dan makian. Disusul gelak tawa beberapa orang, bunyi kawi yang patah, dan beberapa pria berteriak meminta tolong. Suasana semakin mencekam, hingga di puncak kegaduhan itu, semua kembali senyap. Seperti tak terjadi apapun. Tepat saat pintu rumah itu terbuka, puluhan sosok yang tergantung serentak memutar tubuhnya ke arah rumah. Mereka menyambut tumbal yang berikutnya, menyeringai tanpa suara, lalu lenyap. Dari dalam, beberapa pria berpakaian hitam menyeret 7 orang yang diikat seperti binatang. Tali hitam kasar melingkar di leher mereka. Jabrak. Mulut itu tersumpal kain hitam. Wajah ke-7 pria itu putus asa, termasuk Mas Agung. Di saat yang sama aku menyadari sesuatu.
Senyumku mengembang, dan Nyai Durganti pun kegirangan. Simbol itu tak cuma satu, dua yang lain ada di sini. Aku bahkan tak perlu susah payah mencari mereka. Simbol Kromopati dan Wijil, keturunan Menur dan Rekso. Keduanya tak kalah sinting dari Garwita. Ketiga wanita berkebaya hitam keluar satu persatu dari dalam rumah. Cahaya bulan membiaskan wajah-wajah yang haus darah, wajah yang akan mati sebentar lagi. Jantungku semakin berdetak cepat. Permasalahan ini semakin menantang, karena saat ini seseorang menodongkan senjatanya tepat di pelipisku. Rencana kami sudah terbongkar. Ada pengkhianat. Pisau itu semakin keras menekan pelipisku. Angkat tangan. Rusman? Begitu rupanya. Pantas saja penyelidikan Pak Ade selalu kandas dan berputar di satu titik. Sedari awal kami sudah kalah satu langkah. Jalan! Hardiknya sambil mendorong tubuhku kasar. Aku bahkan hampir terjungkal karena akar yang mencuat. Meski kesal dan marah, aku hanya bisa menurut pasrah. Saat ini aku bisa saja membuatnya menyerah, tapi aku harus bersabar. Aku tak boleh gegabah. Terlalu banyak sandera. Apalagi saat ini tubuhku juga berat karena energi ketiga wanita itu. Mungkin firasat darah yang aku rasakan dari tadi adalah kematianku sendiri? Tidak. Sebelum semua ini selesai, aku tak ingin mati sendirian. Seiring jarak yang semakin pendek, redup cahaya memperlihatkan Pak Ade dan ketiga anggota lain yang bernasib sama. Bedanya mereka di bawah tekanan besi mengkilat yang siap memisahkan kepala-kepala itu kapan saja. Para abdi Garwita melumpuhkan mereka semua. Kilatan mata mereka mengatakan jika Rusman harus membayar pengkhianatan ini dengan harga yang pantas. Keparat. Makian Pak Ade meluncur begitu saja. Dan dia bahkan sampai meludah, meluapkan amarahnya. Tanpa ampun, seorang abdi yang lain langsung menghantamnya. Pria itu merunduk menahan dadanya yang remuk. Semua sandera semakin gemetar ketakutan. Kecewa juga putus asa, karena bantuan yang datang justru gagal menghempas karang. Air mata mereka menggenang, menerima kenyataan bahwa ajal telah datang. Beberapa bahkan menggumam meminta belas kasihan dan pengampunan, tak terkecuali Mas Agung. Pria itu menatap nanar, menyesal, menyalahkanku. Aku hanya melihatnya sekilas, karena pandanganku kembali pada 3 jalang yang angkuh. Perempuan-perempuan ini terlalu lama berkuasa. Jadi ini julung kembangnya Wijaya? Wanita itu Dewi Garwita, bicara begitu tinggi. Dia menatapku sini seakan aku hanyalah seekor serangga. Kebencianku merambat naik. Sekuat tenaga aku menahan desakannya. Ah sial, Nyai Durganti justru terus berbisik. Pateni sing nglarani awakmu Ndara. Dadaku bertambah panas saat seseorang yang berdiri tepat di sebelah kirinya ikut mencemooh. Dapurane koyo preman kiri, kurus krempeng ini. Aku juga ndak ngerasa kalau Nyai Durganti ada di sini. Rusman, kowe yakin? Dia Menur. Wanita yang tak kalah kejam menatapku dari ujung kaki sampai kepala. Menilai dengan mata lahirnya jika aku sungguh tak berharga. Wanita ini memang tak kalah gila dan sadis. Dia bahkan tega menenggelamkan anak-anak demi kepuasannya sendiri. Kulo ndak mungkin salah. Dia Salim Chandra yang kita cari, Ndoro. Rusman menjawab meyakinkan. Rasanya aku ingin mencongkel kedua bola mata keturunan Menur yang lancang. Beraninya dia menghinaku. Bonus semuanya. Siapapun, mereka tak berharga. Kau tak boleh kalah. Suara itu muncul lagi. Semakin lama semakin jelas, bertumpang tindih dengan bisikan Nyai Durganti. Membuatku hampir meledak. Sekali lagi aku bertahan. Mas Agung, Pak Ade, mereka tak boleh mati. Tatapanku beralih pada keturunan Raksa. Seketika dia menunduk,
sikapnya berbanding terbalik. Kartika Raksa, lelaku ritual Kromopati, pernikahan sedarah yang menjijikan. Mereka seperti binatang. Wanita itu terus menunduk ketakutan. Sikapnya yang pongah pun menghilang. Mungkin dia sudah merasakan gejolak energi Nyai Durganti yang mendesakku untuk segera melepaskannya. Dadaku bergemuruh. Rasa haus itu semakin kuat. Sedikit demi sedikit menenggelamkan kewarasanku. Keinginanku untuk menyelamatkan semua orang perlahan menghilang. Tergerus desakan nafsu membunuh yang semakin hebat. Seumur hidup, baru kali ini ada yang berani datang. Percuma, kamu cuma mengantar nyawa. Keturunan Garwita ini sungguh keterlaluan. Hanya satu anggukan kecil, wanita itu memberikan isyarat pada para abdinya. Kelima laki-laki itu mulai melemparkan salah satu tali itu ke atas dahan beringin yang besar. Tak ada harapan lagi. Mereka mulai menarik paksa salah satu tumbalnya. Tubuh itu mulai terangkat, menggelepar, terayun ke kanan dan ke kiri. Naik semakin tinggi, hampir menyentuh dahan. Meregang nyawa. Begitu kuatnya tali itu mencekik. Darah mulai merembes, membasahi pakaiannya. "Hentikan bangsat!" Pak Ade menjerit, memaki. Sedangkan ketiga anggota yang lain tak bisa berkutik. Tubuh itu masih terus meregang nyawa hingga akhirnya dia diam. Tawa Garwita dan Menur menggema. Aku tahu kenapa mereka begitu gila. Rasa puas itu seperti candu. "Kalian sinting!" Pak Ade berteriak bertahan karena dadanya yang nyeri. "Diam!" Garwita menampar wajahnya. Sedangkan semua abdi itu menunduk patuh. Tak ada satu orang pun yang waras di sini. Mungkin saja jika mereka memilih orang lain, aku masih bisa bersabar. Sedikit lagi. Tapi saat salah satu abdi itu mendorong tubuh Mas Agung, tanggul kesabaranku jebol. Pria itu bertahan dengan kekuatan terakhirnya. Tapi seorang laki-laki kurus tak akan sebanding dengan 5 orang abdi Garwita. Tali itu mulai dilemparkan tepat bersebelahan dengan tumbal sebelumnya. Pria malang itu sudah mati dengan leher yang patah. Sekali lagi, kewarasanku menghilang. Bayangan puas itu membuatku tertawa lirih. Seakan sesuatu menggelitik lalu bergerak naik di dalam perutku. "Diam bangsat!" Rusman menekan senjatanya, menghardik. Namun aku tak lagi peduli dan semakin keras tertawa. Semua orang menatap heran. Pikiran mereka pasti sama. Hanya orang gila yang tertawa melihat orang lain meregang nyawa. Para abdi itu seketika berhenti menarik tubuh Mas Agung. Pria itu jatuh terhempas di atas tunggul akar yang besar. Dia meringkuk menahan nyeri yang merajam, lalu bergerak menjauh. Kelimanya serentak mendongak karena suara tawa lain menarik atensi mereka. Di atas salah satu cabang beringin yang rindang, makhluk itu ikut tertawa. Sambil menggantung terbalik, rambutnya mencuntai dengan tangannya yang panjang menggapai-gapai. Gelak tawa kami bersahutan. Semua orang kini bisa melihat bagaimana mengerikannya sosok Nyai Durganti. Iblis wanita yang melahap rakus semua ketakutan mereka. Untuk pertama kalinya iblis itu keluar dari tabir secara sempurna, membuktikan jika aku sudah kalah pada bisikannya. Di sudut kegelapan yang lain, Ingon milik Sang Aji berdiri. Sosok pocong hitam yang tinggi menebarkan bau bangkai. Tepat di belakangnya, sosok Ingon Dewari Arya yang muncul dari dalam kegelapan seperti bayangan. Sosok genderuwo yang bertaring, tinggi menjulang dengan mata yang menyala. Kini semua orang tahu jika bukan ketiga wanita itu yang harus mereka waspadai, tapi aku. Meskipun sudah melihat ketiga Ingon yang sudah aku miliki, kedua wanita itu masih saja sombong dan angkuh. Tapi aku justru tertantang. Membayangkan bagaimana raut angkuh itu berubah menjadi wajah yang ketakutan, pasti menyenangkan. Keturunan raksa berlutut sambil menangkupkan kedua telapak tangan, meletakkannya di atas kepala sambil gemetar ketakutan. "Ampun Doro, ampun."
sedangkan dua rekannya menatap penuh amarah. Angin kencang berputar di sekeliling kami, membuat daun jati dan beringin berhamburan. Geraman Ingon Sangaji dan Menur membuat suasana semakin menakutkan. Wajah-wajah yang takut mati bertambah banyak, tapi tidak dengan dua jalang yang justru merasa tertantang sepertiku. Dengan angkuhnya mereka menangkupkan kedua tangan, mencoba melawan. Sayang, belum juga mereka merapalkan mantra Jawi peninggalan leluhurnya. Aku sudah mendahului mereka. Lirih, ngelepur dari siji, janji pati. Tali jabrak itu tergerak-gerak liar. Hanya sekian detik tanpa disangka siapapun, Nyai Durganti membelit ketiganya tanpa terkecuali, lalu menarik tubuh mereka ke atas dahan beringin yang besar. Rusman refleks menembakkan senjatanya, namun gerakan sulur itu lebih cepat, sehingga desingan peluru hanya menggores pipiku. Darah mengalir. Luka ini rasanya panas dan perih. Nyi Durganti menjerit keras melihatku terluka, marah karena darahku ini hanya miliknya. Kini mereka semua menggantung tak berdaya. Tali jabrak itu tak hanya menjerat leher, tapi juga kedua kaki tangannya, merentangkan tubuh mereka dan menarik semua anggota tubuh itu ke arah berlawanan. Mereka menjerit karena tarikan itu membuat semua sendi tubuh mereka lepas satu persatu. Sial, rupanya wanita itu masih saja sombong dan angkuh. Aku ora bakal wedi karo awakmu, Wijaya. Walah, mau mati saja banyak tingkah, cibirku pada Garwita sambil terus tertawa puas. Keparat, aku rawat di mati. Garwita masih terus memaki dengan pongahnya. Kesal, Nyai Durganti menarik sulur yang membelitnya sekuat mungkin. Wanita itu menjerit parau sampai bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Tony FS. Tulisan ini sungguh luar biasa. Terima kasih Mas Simpel, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata dalam ejaan atau pengucapan dan intonasi yang kurang berkenan, yang mungkin bisa menyinggung perasaan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya hanya ingin menyelami peran sebagai Andra. Saya pamit, wassalamualaikum, sampai jumpa.